Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MCTT. Nah, kali ini saya mau nge-review semua tools yang ada di workshop saya ya. Nah, ini semua tools menggunakan tegangan AC PLN. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi untuk teman-teman misalnya mau membeli unit yang ada beberapa di antara ini sama dan bisa menyesuaikan kebutuhan daya yang terpasang di rumah masing-masing ya. Nah, jadi ada beberapa tools, ini saya sebutkan satu persatu ya. Ini ada circular show dari Inco punya. Ini di label tertera dia 1400 watt ya. Oke, ini 1400 watt circular show. Lalu ada satu lagi circular show dari Ryu. Nah, ini dari Ryu. Di bodinya itu 1000 watt ya. Nah, nanti kita akan tes semuanya menggunakan wattmeter. Pada posisi standby berapa watt yang dibutuhkan, dan pada posisi diberi beban berapa watt yang dibutuhkan. Oke, lanjut lagi ke tools yang lain. Oke, ada juga trimmer dari NRT Pro. Ini di label membutuhkan 530 watt. Nah, kemudian ada satu lagi trimmer, mini trimmer ya dari Inco. Ini membutuhkan 500 watt. Nah, lalu ada gerinda. Ini gerinda dari Dolis ya. Kalau dari Dolis sendiri 720 watt. Oke, nanti kita cocokkan apakah sama dengan yang tertera di wattmeter ini ya. Nah, lalu ada mesin planer dari Modern. Kalau dari Modern sendiri ini tertera 450 watt. Nah, lalu ada mesin las ya. Mesin las dari Multipro. Nah, dari Multipro itu sendiri dia dilabelin berapa watt ya? Kalau wattnya ini ada nih. Di labelnya tertera sekian ya. Oke, nanti kita akan cocokkan dengan data di wattmeter. Lalu ada meter show dari NRT Pro dengan data 1200 watt. Nah, lalu ada satu lagi bor listrik ya dari Modern. Ini dari Modern yang saya gunakan seperti ada dudukannya dengan data 550 watt. Oke. Nah, lalu ada satu lagi nih circular jigsaw dari Inco. Ini jigsaw dari Inco memiliki data segini ya, 650 watt. Dan yang terakhir ini ada mesin kompresor dari Laconi punya, Imola 0,75 horsepower dengan data yang ini ya, 0,75 horsepower. Nanti kita akan cocokkan. Tahu ini dia powernya 500 watt ya, atau 500 watt, 0,5 kilowatt. Nah, oke. Jadi untuk sekarang ini saya akan nge-review masing-masing produk, masing-masing tools menggunakan wattmeter yang sudah saya rakit ya. Yang sudah saya rakit menggunakan ini. Hanya 2 keluarannya. Oke, ini wattmeternya dan ini sudah dikalibrasi. Ini saya kalibrasi lagi. Oke, sebelum kita lebih lanjut dalam lagi, nah bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi lebih lagi yang bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like jika suka, dislike kalau tidak suka, share ke semua sosial media teman-teman. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Untuk semua tools ini akan menggambarkan bagaimana situasi di rumah teman-teman. Nah,
Berhubung di rumah saya itu menggunakan daya PLN 2200 VA. 2200 VA. Jadi sesuaikan aja kebutuhan daya di rumah, apakah cukup dengan data yang akan saya berikan. Oke, nah pertama saya akan uji coba Circular Show merek Inco ya. Nah untuk daya atau data yang dari Inco sendiri, Circular Show-nya sendiri, ini tadi sudah saya jelaskan di awal ya, pengenalan tools-tools yang saya miliki itu. Teman-teman cek aja videonya yang di awal. Oke, nah sekarang saya akan mencobanya berapa watt kebutuhan si Circular Show menggunakan alat ini ya, ini alat wattmeter. Untuk pertama saya akan mencoba mode standby, hanya hidup saja, dan setelah itu saya akan mencoba dengan beban memotong kayu. Ini pertama mode standby ya, tidak ada beban. Oke, itu data untuk standby ya. Nah, sekarang saya akan uji coba memotong kayu. Nah, di sini saya akan memotong kayu solid ya. Ini bekas potongan daun pintu. Oke, yang tadi saya menggunakan beban memotong sebuah kayu. Katanya sudah ada ya. Nah, itu yang pertama, Circular Show Inco. Dan yang kedua saya akan mencoba tools dari Inco juga ya. Oke, saya akan mencoba untuk jigsaw dengan metode yang sama. Saya hidupkan tanpa beban dan saya hidupkan lagi dengan beban. Oke, ini dia Inco jigsaw ya. Untuk datanya teman-teman cek aja di video awal yang sudah saya jelaskan satu persatu tools di labelnya berapa watt kebutuhan. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan wattmeter. Ini produk yang kedua ya, saya cek menggunakan wattmeter. Dan posisi sekarang yang saya hidupkan ini adalah tanpa beban. Saya akan memulai dari nol yang pendulumnya ya, dan akan saya naikkan 1, 2, 3 secara bertahap. Untuk
yaitu yang posisi 0 ya. Posisi 1, posisi 2 dan posisi 3 itu sama. Dan di sini saya setel speednya pada posisi maksimal. Nah, seandainya saya posisikan di bawah angka 1 ya, angka minimal ya, minimal. Coba perhatikan tanpa beban. Oke, hanya berdengung ya teman-teman, di sini posisinya tidak ada gerakan sama sekali. Yang minimal. Kalau saya setel di angka 3, oke, itu setel kecepatan di angka 3 ya untuk Jigsaw merek Inco. Nah, sekarang saya akan menguji coba sekali lagi tanpa beban, posisi maksimal untuk speednya ya. Oke. Nah, lalu saya akan menguji coba menggunakan beban, dan saya akan memotong bebannya kayu yang sama tadinya saya potong menggunakan circular show Inco. Oke, sekarang saya akan mencoba menggunakan beban yaitu kayu solid juga, sama seperti yang circular show potong. Dan saya menggunakan speed maksimal saja ya. Dan itulah data untuk Jigsaw Inco yang menggunakan beban. Nah, kita akan ke tools yang ketiga. Masih merek yang sama juga, yaitu Inco. Dan di sini yang akan diuji coba adalah mini trimmer ya. Oke, saya akan menghidupkan tanpa beban dan dengan beban. Bebannya sama, yaitu kayu solid yang digunakan dua alat sebelumnya. Nah, itu adalah tanpa beban. Sekarang saya akan menguji coba dengan beban. Oke, itu dengan beban. Nah, kita lanjut ke tools yang keempat. Nah,
untuk tools yang keempat, saya akan coba dengan produk yang sama tapi berbeda merek, yaitu dari NRT Pro trimmer ya, atau router juga, dengan menggunakan beban yang sama dan mata router yang sama. Nah, ini tools yang keempat, saya akan coba tanpa beban. Oke, itu adalah data tanpa beban. Nah, sekarang saya akan menggunakan beban dengan material yang sama dan mata router yang sama seperti tools yang ketiga. Dan itulah data untuk dengan beban ya, yang tools keempat, yaitu router dari NRT Pro ya. Oke, kita lanjut ke tools yang kelima. Untuk tools yang kelima, saya akan uji coba mesin gerinda ya dari Dolis. Tanpa beban dan dengan beban. Nah, di sini saya menggunakan mata amplas ya, bukan untuk mata potong atau mata potong kayu atau besi, melainkan untuk amplas. Pertama, saya akan coba hidupkan tanpa beban ya. Oke, itu tanpa beban. Nah, sekarang saya akan amplas kayu solid yang sebelumnya tools yang lain gunakan untuk dipotong dan di trimmer ya. Nah, ini mesin gerinda Dolis saya akan pergunakan dengan beban. Oke, itu data untuk mesin gerinda Dolis yang dengan beban ya, dengan mengamplas permukaan kayu solid. Nah, kita lanjut di tools yang ke 6 ya. Nah, untuk yang keenam, saya akan pilih bor listrik dari Bosch. Ini bor listriknya sudah lama sih saya punya. Awal-awal saya punya tools ya ini, sebelum ada tools yang lain. Nah, ini dia Boschnya penampakannya. Sama seperti yang tools sebelumnya, akan saya coba tanpa beban dan dengan beban. Ini Bosch yang bor yang saya pergunakan tidak ada mode
pengaturan speed dan tidak ada mode untuk reverse ya, hanya satu arah saja. Oke, itu data tanpa beban. Nah, sekarang saya akan bor media yang sama dengan tools-tools sebelumnya. Ini adalah data yang dengan beban. Barusan adalah data dengan beban, di mana mata bor yang saya gunakan adalah untuk countersink ya, melubangin supaya untuk posisi stroke tidak kelihatan kepalanya. Oke, untuk tool selanjutnya saya akan coba sander ya. Ini tools yang ke 7. Tools yang ketujuh itu dari Black Decker, yaitu sander. Ini untuk fungsinya pengamplasan ya, seperti biasa tanpa beban dan dengan beban. Ini saya akan mencoba pertama tanpa beban. Oke, itu adalah tanpa beban. Nah, kemudian saya akan coba dengan beban. Oke, itu adalah dengan beban ya. Nah, kita lanjut tools berikutnya, tools yang ke 8. Untuk tools yang ke-8 saya akan mencoba mesin planer dari Modern. Ini dia penampakannya. Seperti biasa, tanpa beban dan dengan beban. Oke, itu tanpa beban ya. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan beban. Merupakan dengan beban ya. Oke, tools berikutnya tools yang ke-9 ya. Untuk yang ke-9 saya akan coba circular show dari Ryu ya. Nah, ini dia penampakannya dari Ryu. Dengan media beban yang sama ya.
Oke, pertama saya akan menyalakan tanpa beban. Lalu yang kedua saya akan menyalakan lagi dengan menggunakan beban dan memotong media yang sama seperti alat potong sebelumnya. Oke, ini kita akan uji coba tools yang ke-10, yaitu bor listrik dari Modern. Dan yang sudah saya jelaskan di awal, ini di posisi ada dudukannya ya. Nah, untuk mata bornya nanti akan saya gunakan juga seperti yang bor sebelumnya, yaitu bos, yaitu mata countersink ya. Nah, kita akan coba tanpa beban dulu. Nah, kebetulan untuk bor Modern ini dia memiliki speed yang bisa diatur dan sudah bolak-balik ya. Saya akan coba tanpa beban dengan posisi speednya sudah maksimal ya. Kita coba dulu di posisi minimal. Posisi minimal apakah hidup? Oke, itu adalah posisi minimal ya, tanpa beban. Dan ini posisi maksimal, dan ini posisi maksimal tanpa beban juga. Arah yang sebaliknya apakah sama nilainya? Berbeda jauh ya, hampir sama. Nah, dengan beban saya akan coba. Oke, itu sudah saya coba menggunakan beban ya, dengan mata countersink seperti bor sebelumnya. Nah, kita lanjut ke tools berikutnya, yang tools ke-11 ya. Oke, tools ke-11 saya akan coba meter saw dari NRT Pro yang sudah sliding ya.
Nah, meter saw yang akan saya uji coba ini tanpa beban dan dengan beban, sama seperti tools-tools sebelumnya. Dan ini akan saya hidupkan tanpa beban. Oke, itu tadi data untuk tanpa beban. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan beban yang sama seperti tools-tools sebelumnya ya, yaitu kayu solid. Saya akan coba memotongnya. Oke, data yang tadi merupakan data dengan beban ya, meter saw memotong kayu solid. Nah, kita lanjut untuk tools berikutnya. Tools yang ke-12 ya. Nah, untuk tools yang ke-12 ini berbeda ya. Tidak ada dengan beban, yaitu tools kompresor dari Imola dengan labelnya 0,75 horsepower dengan label atau 0,5 kilowatt, berarti sekitar 500 watt. Kita akan uji coba menyala sampai kompresornya anginnya penuh ya. Oke, ini akan saya coba menyalakan kompresornya dan saya akan biarkan sampai penuh anginnya. Teman-teman lihat aja datanya seperti apa. Oke, itu dia. Dan saya akan coba sekali lagi dengan cara menguras anginnya, dan teman-teman perhatikan berapa daya puncak pertama kali dia menyala, karena itu menentukan daya yang ada di rumah ya, cukup atau tidaknya.
Oke, untuk kompresor sudah selesai, cek berapa watt yang dibutuhkan. Lanjut ke tools terakhir, yaitu mesin las dari Multipro. Nah, kalau untuk Multipro sendiri ini berbeda ya, karena ini bermain dengan short circuit atau ngelas besi. Saya akan coba berapa standby-nya dan berapa dengan penggunaan las itu sendiri pada saat kita mengelas sesama besi ya. Ini dia unit Multipro nya, mesin las. Oke, pertama saya akan menyalakan Multipro nya dengan posisi standby, dan saya atur di knopnya itu posisi angka 5. Ini saya akan on-kan saklarnya ya. Teman-teman perhatikan berapa posisi standby-nya sebelum dia mengelas. Lalu saya akan mengelas sebuah besi ya. Di sini saya mengelas Pak Martin besi.
Oke, itu dia hasil dari tools yang terakhir ya, mesin las multi pro. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri datanya dan bisa menyesuaikan berapa daya yang harus dibutuhkan untuk di rumah ya. Oke, nah sekilas dari multi pro mesin las ini, dia digadang-gadang bisa digunakan di daya PLN 900 VA. Ternyata setelah teman-teman lihat data yang tadi, ya teman-teman beri kesimpulan saja seperti apa. Nah, untuk ngelas secara kontinu memang tidak disarankan ya, daya di rumah itu kecil. Tapi bisa jadi ketika kita ngelas secara sedikit demi sedikit, itu masih bisa cukup ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau berkomentar tentang tools-tools yang saya review tadi, silakan aja tinggalkan di kolom komentar. Kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, di subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan memberikan informasi lain yang bermanfaat untuk ke teman-teman. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.